Halo teman-teman, di kesempatan kali ini aku mau bahas beasiswa lain yang sebetulnya aku nggak terlalu suka sih. Aku pernah daftar beasiswa ini kurang lebih tahun lalu. Aku keterima tapi aku tolak sih beasiswanya karena aku pilih beasiswa aku sekarang ini. Ya ini beasiswa Australian Awards Scholarship atau beasiswa AAS yang buka bulan Februari ini dan akan tutup bulan April nanti, akhir April. Jadi masih lumayan lama sih sebetulnya. Oh ya, beasiswa ini tuh nggak mewajibkan kalian tuh punya sertifikasi bahasa IELTS atau TOEFL terlebih dahulu ya. Kalau misalkan kalian dianggap layak tuh kan bisa menyusulkan itu. So, ini bisa jadi peluang yang cukup menarik sih sebetulnya. Bisa jadi peluang yang lumayan. Jadi kayak gimana step by stepnya, lagi-lagi simak videonya sampai habis ya. Ya jadi buat teman-teman yang mau dapat beasiswa untuk S2 maupun S3 ya terutama. Untuk yang S1 AAS memang belum pernah buka. Ini kalau misalnya kalian nggak mau pergi ke negeri yang terlalu jauh, ya salah satu alternatif yang memang memiliki kualitas pendidikan yang bagus ya Australia. Cuman karena masalah COVID ya, mereka cukup ketat sih sama COVID. Itu beberapa, ya 2 tahun belakangan ini memang, sulit sih berangkatnya kayak gitu. Karena mereka juga lockdownnya cukup ketat. Tapi aku dengar-dengar yang tahun lalu sudah mulai diberangkatkan dengan lancar, dan tahun ini sudah buka kan. Jadi seharusnya tahun ini sudah tidak jadi masalah. Karena ya kalian kan bikin visanya visa pelajar, jadi mungkin ya ada jalur khususnya, oke? Nah, kurang lebih kayak gimana beasiswanya, karena syaratnya panjang sih, aku rangkumkan aja langsung di layar ini. Ya, aku taruh deh di sini. Jadi kalian baca aja nanti, pokoknya syarat yang untuk S2 maupun syarat yang untuk S3 itu beda. Nah, bedanya di mana? Yang ada satu sih dokumen yang membedakan tuh, cuman yang S3 tuh minta research plan yang diverifikasi sama supervisor kalian. Jadi aku sangat menyarankan buat kalian mulai kontak-kontak calon supervisor kalian yang ada di univ-univ itu. Oke? Dan kalian cari aja kontaknya, kemudian kalian email, kalian ingin menanyakan kesediaan beliau untuk jadi calon supervisor kalian untuk beasiswa AAS ini. Kenapa? Karena kalian harus mencantumkan nama calon supervisor di application form nanti harusnya. Nanti kita konfirmasi lagi waktu kita buka websitenya, oke? So, kita langsung aja ke websitenya AAS secara keseluruhan. Jadi di sini aku sudah di website resminya AAS. Dan di sini tuh ada pengumuman ini sih, tanggal buka dan tanggal penutupannya. Ini beda-beda per negara ya, jadi tapi ya 29 April semua. Ya, sama sih, ternyata sama semua per negara. Tapi oke lah, pokoknya punya kita 1 Februari sampai 29 April, itu ya. Dan emailnya kalau misalkan memang kalian ada masalah, kalian bisa email langsungkan aja ke yang sini, long-term awards at australiaawards.indonesia.org. Jadi kalian bisa langsung email aja kayak gitu. Oke, kemudian kan dokumen aku pokoknya tuliskan aja di sini biar nggak terlalu panjang juga videonya, biar kalian juga bisa lebih informatif aja. Untuk cara aplikasinya sendiri ini sebenarnya cukup mudah ya. Kalau misalnya kalian mau tahu detailnya tentang beasiswa ini, maksudnya bener-bener detail persyaratannya, kewajibannya. Ini kan beasiswa yang kalian tuh harus pulang ke Indonesia sesegera mungkin setelah kalian lulus. Kalian baca aja di ini, Australia Awards Scholarship Policy Handbook. Nanti linknya juga akan aku taruh di deskripsi di bawah. Jadi handbook ini itu panjang banget sih, mungkin ada hampir 100 halaman ya. 100. Waktu zaman aku sih 100 halaman. Isinya tuh detail banget, sangat-sangat benar-benar detail tentang segala macam penjelasan yang kalian pasti butuhkan. Cuman kalau misalnya kalian, ya kan nggak perlu tahu itu semua sih. Pokoknya ya kalian tahu itu ada gitu. Itu membahas kewajiban kalian, hak-hak kalian dan kawan-kawan. Oke, pokoknya kalau misalkan kalian mau daftar AAS ini, platform pendaftarannya tuh cuman satu, yaitu Online Australia Scholarship Information System ini, atau yang disebut dengan OASIS. Jadi ini tuh kayak kayak application form online-nya kayak gitulah. Kalian bisa kumpulkan di OASIS ini kayak gitu. Dan kalau misalnya kalian bingung mengoperasikan OASIS pun juga, mereka ini sudah menyediakan manual ini loh, Applicants Online User Manual, kalau misalkan kalian butuh bantuan. Jadi sebetulnya nggak ada alasan kalau misalkan kalian baru pertama kali daftar beasiswa susah. Enggak, mereka tuh menjelaskan dengan ini kok, dengan jelas, oke? Andai kata, somehow kalian tuh nggak bisa submit online. Kalian tuh masih bisa mengumpulkan secara fisik
Jadi kalian bisa kirimkan dokumennya secara fisik. Tapi pastinya kan harus kontak dulu sama ini, sama yang tadi kontak yang ada di page sebelumnya tadi, long term awards itu tadi. Itu untuk dapat application form yang bentuknya hard copy. Kalian bisa isi secara manual kayak gitu. Oke, kemudian harus dikirimkan ke perwakilan ya, perwakilan di negara kita. Mungkin kedutaan besar Australia kalau kayak gitu. Oke, jadi dokumen macam-macam itu ada, banyak. Yang aku mau bahas dokumen yang agak unik sedikit ini referee template atau yang disebut surat rekomendasi. Alasan kenapa aku nggak suka Fulbright sama AAS tuh salah satu alasan kenapa aku nggak suka mereka itu karena mereka ini punya template surat rekomendasi yang spesifik kayak gitu, yang punya mereka sendiri. Jadi kalau misalkan aku sudah bikin surat rekomendasi dari dosen aku yang maunya aku gunakan untuk banyak beasiswa, itu nggak bisa. Jadi aku harus minta lagi sama dosen aku untuk mengisi template khusus ini. Nah, template-nya kayak gimana? Aku sudah downloadkan. Template-nya kayak gini. Nah, jadi kalian harus mengisi ya, kayak nama aplikan kalian, kemudian nama pemberi rekomendasi kalian, kemudian ya kayak posisinya beliau, seberapa lama beliau mengenal kalian, hubungan dengan kalian, kemudian juga butuh stempel dari organisasi beliau. Jadi, kalau misalnya kalian minta surat rekomendasi dari dosen, ya kan harus menyertakan stempel asli, cap basah dari univ kalian. Kalau misalkan ini tuh dari tempat pekerjaan kalian, ya ini harus stempel asli dari ya perusahaan kalian. Ini sangat merepotkan sekali. Aku waktu itu kapan hari ada di Budapest, Hungary. Karena waktu itu aku mau dari S2 ke S3 kan. Itu untuk mencari dokumen ini tuh susahnya minta ampun, karena aku harus menitipkan ke rekan-rekan aku. So, ya, ini dokumen yang sangat menyusahkan sih, kayak gitu. Kemudian ada evaluasi kayak, ini soft skill ya, kayak apa personality kalian, kemampuan komunikasi, dan kawan-kawan dari pemberi rekomendasi kepada kalian, ditulis di sini. Dalam beberapa skala, bisa diberi tanda centang. Oke, kemudian komen, kenapa kok kalian layak diberi beasiswa ini? Nah, ini yang isi itu harusnya si pemberi rekomendasi sih, kayak gitu. Dan ini untuk kandidat S3 aja. Jadi dari S2 mau ke S3, kayak gitu. Ini untuk mengetahui seberapa bagus kualifikasi dari pemberi rekomendasi kalian. Pemberi rekomendasi kalian pun juga akan mendapatkan evaluasi loh. Bayangkan itu. Bayangkan ya. Jadi misalkan kalian tuh dikasih rekomendasi ya. Kalian ini mahasiswa S2, kalian dikasih rekomendasi sama profesor. Oke? Profesor ini akan juga dievaluasi sama AS itu. Ada parameternya, dilihat ini. Dalam 5 tahun terakhir, berapa banyak ya kandidat S3 maupun S2 yang profesor ini bekerja dengan yang dia membawai berapa orang kayak gitu. Kemudian ya seberapa baik pengenalan terhadap kalian. Kemudian juga akan memberikan kriteria kepada kalian tentang research potential, creative ability, dan kawan-kawan yang sekiranya berhubungan dengan kemampuan kalian untuk menyelesaikan masalah dalam riset, kayak gitu ya. Oke, kemudian profesor kalian ini harus memberikan bukti. Evidence ini kan bukti ya, sifatnya itu fakta kan, bukti bahwa memang kalian ini memiliki potensi ya. Nah, ini tuh harus dalam bentuk outcome, misalkan jumlah publikasi, kemudian seminar atau pengalaman mengajar, pokoknya sesuatu yang konkret. Ini susah. Apalagi kalau misalkan rekan-rekan yang publikasinya nggak banyak kayak gitu ya. Kebetulan waktu itu aku punya 3 publikasi yang 2 ada di jurnal Q1, jadi jurnal top, maka dari itu dapat nilai lebih sih dari itu. Tapi ini tetap aja susah kayak gitu ya. Oke, nah kemudian ya tanda tangan dan kasih tanggal kayak gitu. So ya ini template-nya memang khusus, jadi ya, ini membuat aku juga agak sedikit kerepotan dan aku paham kalau misalnya kalian akan kesulitan untuk ya membuat dokumen ini. Tapi oke, sekarang kita langsung masuk aja ke portalnya. Jadi ini portalnya Oasis. Kalau misalnya kalian mau daftar beasiswa Australian Awards tuh dari tahun ke tahun selalu pakai portal pendaftaran yang sama, yaitu portal Oasis ini. Aku sudah punya akun sih, jadi aku akan skip proses registernya ya. Kalian klik aja di tombol log on atau register ini. Kemudian kalian bisa register sih, register new account di sini kan, kayak gitu. Oke, tapi aku sudah punya, jadi aku akan langsung log on. Oke, nah kalian langsung pergi aja ke applications.
pergi ke application, habis itu kalian create new application yang ada di kanan sini. Oke, nah setelah ini kalian akan dihadapkan pada halaman ini. Kalian akan disuruh memilih skema. Nah, ini kalian pilih yang Australia Award Scholarship yang ini, yang kedua. Kemudian kalian pilih next. Nah, kemudian intake yang tahun berapa? Intake yang untuk masuk tahun 2023. Kalian pilih next juga, kayak gitu. Nah, kemudian ini ada personal details ya. Jadi detailsnya kan harus isi dengan lengkap. Title jadi Mister mungkin ya, atau Miss, terserah yang mana. Kalau misalkan kalian sudah berkeluarga kan, ya bisa pilih yang ini kayak gitu. Kemudian kalian isi aja detail biasa sih ini harusnya, gender, place of birth, kewarganegaraan, tinggal di negara mana sekarang, dan apakah kalian pernah have you applied, ataukah kalian punya keinginan untuk apply permanent residency ya di Aussie atau NZ. Gini loh, sebenarnya Aussie dan New Zealand ini kurang suka dengan fakta bahwa kalau misalkan kalian lulus tuh kalian mencari kerja di tempat mereka. Itu satu fakta. Jadi kalau misalkan kalian lulus dan kalian tuh ingin melakukan proses bukan imigrasi sih. Proses ya pokoknya urusan administrasi kenegaraan yang berhubungan dengan permanent residency di negara mereka lah. Itu cenderung prioritas kalian tuh akan menjadi lebih rendah sih, kayak gitu. Karena mereka mencari kandidat yang memang akan pulang ke negara asalnya dan berkontribusi di negara asalnya mereka itu. Jadi kalau misalkan kalian mau mencari beasiswa Aussie di mana kalian tuh bisa bekerja di situ, lupakan. Ini bukan beasiswa kayak gitu. Kalau misalkan kalian melanggar itu juga kalian akan bisa dikenakan denda yang jumlahnya nggak main-main kayak gitu. Jadi jangan main-main sama kontrak beasiswa ya, kayak gitu. Kan sudah pernah masuk juga berita itu. Ada rekan kita yang menolak untuk pulang waktu dapat beasiswa tertentu dan didendanya lumayan banyak kayak gitu kan. Oke, jadi ini harus diisi dulu. Jadi aku akan isi secara singkat dan kilat. Oke, jadi ini lanjut sekarang ke ini bagian lain-lain. Jadi ada beberapa bagian yang harus diisi. Yang pertama adalah bagian contact details, jadi tentang alamat kalian dan mungkin nomor telepon kalian kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah ini nomor 3, spouse details, yaitu details tentang pasangan kalian harusnya sih. Jadi kayak namanya beliau, ya pasangan kalian, kalau misalnya pasangan kalian juga punya paspor, kewarganegaraan pasangan kalian, dan apakah pasangan kalian akan ikut juga ke Aussie. Prioritas akan diberikan untuk orang yang tidak membawa pasangannya, oke? Itu prioritasnya di situ. Karena dengan membawa pasangan kalian, maka mereka ini akan menilai bahwa kalian tuh mungkin akan lebih tidak fokus dibandingkan dengan rekan-rekan yang tidak membawa pasangan seperti itu. So, pertimbangkan dengan baik kayak gitu. Oke? Kemudian yang keempat, detail tentang anak kalian kayak gitu. Mungkin pertanyaan juga akan kurang lebih sama sih. Apakah akan menemani kalian ke Aussie kayak gitu? Ada berapa anak ya kayak gitu? Oke? Kalian bisa bikin aja add di sini, tombolnya ada add di situ. Oke? Kemudian yang nomor 5, emergency contact, jadi kontak darurat yang bisa dihubungi kalau misalkan ada masalah. Kemudian yang ke-6, previous scholarships, yaitu beasiswa apa aja yang pernah kalian dapat sebelumnya. Jadi kalian bisa tambahkan di sini. Nanti akan ada, ya pokoknya levelnya apa, mulai tanggal berapa, dan di negara mana kayak gitu. Oke, kemudian nomor 7, scholarship application. Ini tentang beasiswa apa lagi yang akan kalian apply tahun ini? Atau beasiswa yang sudah kalian apply malah kayak gitu. Ya gini loh, ya kalian harus fair ya, Waktu itu aku bicara dengan jujur, aku juga apply beasiswa Max, yang waktu itu juga menunggu pengumuman. Dan aku juga bilang aku apply PhD position di tempat lain, kayak gitu. Jadi mereka nih punya bayangan, oke kandidat ini tuh juga melakukan aplikasi di tempat ini. Jadi kalau misalkan aku menolak mereka, aku nggak di blacklist. Aku nggak akan di blacklist karena aku sudah menginformasikan bahwa aku juga melakukan aplikasi di beasiswa lain. Misalkan ya, kalian tuh tidak mencantumkan kalian tuh tidak mendaftar beasiswa lain. Jadi kalian tuh bilangnya, enggak, aku nggak daftar beasiswa lain, aku cuma daftar AAS. Tapi ternyata sebenarnya kalian tuh di belakang daftar
dan kalian diterima AAS, tapi kalian nggak ambil, kalian bisa di blacklist. Di blacklistnya tuh mungkin juga blacklist kunjungan ke Aussie, kayak gitu. Itu bisa jadi loh. Jadi kan ya fair aja, transparan kayak gitu. Kemudian apakah pernah melamar beasiswa ini sebelumnya tapi gagal? Ya kalian jawab aja iya atau tidak kayak gitu. Yang ke-8 tentang study programnya. Jadi kalian mau study program kayak gimana? Kemudian Krikos ini kayak itu, kode kursusnya sih. Ini kalian bisa cek di sini. Kursnya itu kodenya kayak gimana di website ini, kalian cek aja. Nah kayak gini. Ya, pokoknya kalian coba cari-cari ya di Krikos ini. Nah, itu kalian cari kriterianya kayak gimana. Nanti ini ada beberapa jurusan ya. Beberapa jurusan dari beberapa university, kalian cek aja. Misalkan ini ya ini S1 sih. Ya, aku tadi nggak terlalu spesifikkan. Harusnya aku spesifikkan. Ya, pokoknya kayak gitu. Misalkan ini kriterianya kan kalian ketik aja. Nah, ini misalkan master degree ya. By coursework. Kalian search. Ini akan muncul beberapa. Nah, misalkan ini Master of Biotechnology. Kalian pencet aja. Kemudian nanti akan ada, nah ini Krikos course code-nya nih kalian harus masukkan kayak gitu. Oke? Ya ini memang agak rumit sih. Tapi kalian bisa juga masuk ke website univnya kalian, kemudian kalian dapatkan kodenya. Kodenya itu nanti kalian bisa pastekan di yang Oasis ini, kayak gitu ya. Di institusi mana dan durasinya kayak gimana, berapa tahun, kayak gitu. Dituliskan. Kemudian yang ke-9 itu ada tentang kualifikasi kalian. Kualifikasi kalian. Ini apa ya? Kayak edukasi sebelumnya sih, edukasi sebelumnya, kayak gitu, oke? Jadi SMA, S1, kayak gitu. Kalau misalkan daftar S2 dari SMA ya, 2 pendidikan sebelumnya, kayak gitu. Kemudian tentang bahasa, apakah Inggris adalah bahasa pertama? Ya enggak. Apakah Inggris was English the language of your highest level of study? Ya tergantung, misalkan kalian terakhirnya tuh di luar negeri ya mungkin Inggris kan. Kalian bisa jawab aja iya. Kalau misalkan kalian di Indonesia ya mungkin jawab aja no, kayak gitu. Nah, terus ditanyakan apakah sudah pernah ambil salah satu dari tes ini? Jawabnya no. Kalian bisa kasih perkiraan kayak gitu. Kalian mau ambil tes IELTS-nya tuh kapan kayak gitu. Kalian bisa kasih perkiraan. Jadi misalkan ya maksimal tanggal berapa sih? Ya nggak tahu sih aku tanggal maksimalnya berapa. Nanti aku konfirmasi lagi. Tapi kalian bisa melakukan ekspektasi kayak gitu. Bahkan ini seharusnya kalau gitu di lebih dari 29 April pun masih bisa. Kayak gitu. Biasanya sih kayak gitu. Bisa disusulkan soalnya. Oke, kemudian nomor 11, computer literacy. Jadi, seberapa lihai kalian menggunakan aplikasi-aplikasi komputer ya, kayak gitu. Kemudian, computer training details. Ini computer training courses ya. Jadi, misalkan kalian pernah mengikuti kursus khusus atau pelatihan khusus tentang komputer atau aplikasi lainnya, kayak gitu. Kemudian, ini 6 pekerjaan kalian yang sekarang, current employment, gitu ya. Kalau misalnya kalian nggak bekerja, kalian pilih aja yang not applicable, kayak gini. Ini kalian pencet aja not applicable. Itu kalau kalian nggak bekerja sekarang, kayak gitu ya. Kemudian previous employment, ini sebelumnya. Jadi pekerjaan kalian sebelumnya juga. Kalian bisa list semuanya. Kalau misalnya kalian belum punya pengalaman kerja, klik juga not applicable. Supporting statement. Nah, nomor 15. Ini ya apa ini bilangnya? Motivation letter. Semacam motivation letter. Punya batasan sekitar 2000 karakter ya. Karakter, bukan huruf, bukan kata. Jadi 2000 karakter ini lumayan singkat. Alasan kenapa kalian pilih kursus dan institusi itu, kemudian bagaimana itu bisa kontribusi ke karir kalian, dan macam-macam, kalian jawab aja pokoknya. Kalian jawab dengan 2000 karakter, oke? Di sini. Saran aku kalian tulis dulu di Word, karena ini ada waktunya untuk mengisi ini. Kalau nggak salah, ini. 20 menit ya, 20 menit. Jadi kalau misalkan sudah lewat 20 menit ini akan tertutup kayak gitu, akan terlog out. Jadi saran aku, kalian bikin di Word aja supaya bisa di-save gitu, supaya bisa di-save. Nomor 16 adalah keanggotaan dalam ya organisasi tertentu, bisa kalian tulis kalau misalkan kalian masuk ke organisasi tertentu. Nomor 17, komunikasi, ya gimana kan tahu tentang AAS dan kawan-kawan, kalian bisa jawab mungkin dari website, dari apa. Cuman informasi aja buat mereka kok. Oke, nomor 18, upload. Oke, nah ini yang penting yaitu
minimal, as a minimum, kalian tuh harus dan wajib mengumpulkan bukti kewarganegaraan. Jadi misalkan paspor atau akta kelahiran, ya itu aja, yang asli ya kayak gitu. Scan. Sama kopi dari transkrip dan ijazah kalian dalam bahasa Inggris. Jadi harus ditranslate, oke? Kalian bisa upload di sini. Oke, ternyata ijazah nggak wajib, diperbolehkan upload juga kayak gitu, oke? Referee report, statement dari university kalau misalkan memang bahasa kalian tuh bahasa Inggris kayak gitu. IELTS, TOEFL atau sertifikasi kebahasaan yang lain nih bisa tanda kutip disusulkan kayak gitu. Tapi aku sangat menyarankan kalian sebenarnya melengkapi semua dokumen yang ada di sini sekalian kayak gitu. Itu lebih bagus pasti kan, kayak gitu. Karena waktu evaluasi pertama mereka melihat, kandidat ini sudah bisa melengkapi semua dokumen dengan lengkap tanpa masalah. Jadi itu kalian akan ada di posisi yang lebih diuntungkan sih kayak gitu. Meskipun juga kalau misalkan kalian ada kendala, misalkan kayak kalian belum IELTS, belum TOEFL, ya kalian tidak mengumpulkan dulu nggak apa-apa kayak gitu, oke? Kemudian yang terakhir adalah deklarasi. Ya seperti biasa kayak ya I declare, kemudian submit. Kalian mindset I declare dan submit. Sudah selesai. Mungkin segini aja sih untuk aplikasi dengan Oasis-nya. Nanti kalian akan dapat email konfirmasi dari Oasis bahwa kalian telah mengumpulkan ini. Deadline-nya kan 29 April. Saran dari aku, jangan kumpulkan dekat-dekat itu. Kumpulkan paling nggak 1 minggu sebelum itu. Kenapa? Karena servernya akan membludak. Jadi servernya akan penuh. Karena AAS ini dibuka untuk negara-negara di ASEAN juga kan. Dan juga beberapa negara di samping-samping kita. Itu banyak banget yang daftar. Dan pastinya juga, kalau rebutan daftar di deadline ini tidak menguntungkan kalian apabila aplikasi kalian tidak terkumpulkan dengan baik. Kayak gitu ya. Jadi kumpulkan jauh-jauh hari. So, dengan semua ini dan semua pertimbangan ini, aku mau bilang bahwa aku tuh nggak suka beasiswa AAS ini. Ada beberapa alasan sih kenapa kalau beasiswa AAS ini aku nggak terlalu suka. Yang pertama, referee reportnya nih membingungkan kayak yang tadi aku bilang kan. Maksudnya kayak membutuhkan usaha yang lebih dari kalian. Kemudian yang kedua, yang alasan kenapa kok aku kurang suka nih, mereka tidak memberikan kesempatan untuk kalian bisa berkarir di AUSI. Sesaat setelah kalian lulus, kalian wajib pulang, hukumnya wajib pulang. Nah, kan kalau misalnya dari aku kan idealnya mungkin aku mau mencicipi suasana bekerja di situ setahun, 2 tahun, setelah itu kembali ke Indonesia. Tapi di sini nggak memungkinkan kayak gitu. Dan kalau misalkan kalian tuh mau mengurus dokumen-dokumen visa maksudnya kalian tuh ingin tinggal di situ lebih lama, dalam jangka waktu yang lama, itu sulit banget kayak gitu. Di sini kan kalian sudah mengisi kan, kalian tuh ada niatan untuk meng-apply menjadi permanent resident nggak di sini? Misalkan kalian isi, enggak, aku nggak mau jadi permanent resident di sini. Kalian dapat beasiswanya nih. Setelah itu beberapa tahun kalian mau apply. Wah, itu dipersulit banget gitu loh. Karena mereka juga menyimpan data kalian. Jadi jangan bohong, isi aja yang jujur. Tapi kita kan jadi susah untuk berkarir dalam jangka waktu panjang di negara ini. Kayak gitu sih. Kemudian yang ketiga, ini sebenarnya bukan kekurangan yang fatal banget sih buat aku. Soalnya nominal uangnya ini masih belum cukup menarik buat aku waktu itu dibandingkan dengan beasiswa S3 yang aku dapat. Nominalnya ini sekitar 2.000-an Australian dollar per bulan atau sekitar 2.000-an AUD. Sekitar 23 jutaan lah kalau nggak salah, ingat 23 jutaan per bulan. Mengingat biaya hidup Australia yang juga cukup tinggi, bisa menabung sih. Tapi pastinya aku menabung di tempat aku lebih banyak sekarang kayak gitu. Kemudian yang keempat, ini terkait dengan durasi pendaftaran. Pengumumannya sih cepat, jadi kita akan tahu pengumuman akhirnya mungkin bulan Juli, bulan Agustus kita bisa tahu siapa yang bisa dapat beasiswanya kayak gitu. Tapi yang jadi masalah adalah kalian baru bisa memulai perkuliahan tahun 2023. Ya, kan lumayan lama ya, dari April 2022 sampai 2023. Ya ini loh, jangka waktu ini tuh aku nggak suka. Karena sebagai mahasiswa S2 mau ke S3, aku bisa menyelesaikan banyak riset dalam jangka waktu kayak gitu. So, nggak deh kayak gitu. Karena aku bisa apply juga beasiswa lain untuk S2 mau ke S3 juga. Dalam 2 minggu tuh ada beasiswa yang kasih pengumuman tuh langsung ada kayak gitu loh. So, itu sih 4 alasan kenapa kok aku nggak suka. Tapi juga aku merasa beasiswa ini sebetulnya bagus banget karena punya banyak banget fasilitas
Ya lengkap banget sih, seperti tiket pesawat itu dikasih. Dan kalau aku nggak salah inget, kalau misalkan jangka waktu studi kalian lama, itu kan dikasih tiket pesawat bisa per tahun atau bisa per 2 tahun untuk pulang kampung. Jadi kayak tiket mudik itu dikasih gitu loh. Enak banget kan. Beasiswa mana yang bisa kasih kalian tiket mudik gitu loh ya. Cuman AAS ini setahu aku sih. Dan juga ya lingkungan hidup Australia, dimana itu tuh memang banyak mahasiswa Indonesia di situ, banyak orang Indonesia tinggal di situ. Lingkungan mereka cukup nyaman sih buat rekan-rekan Indonesia kayak gitu. Banyak orang Indonesia dan kan tidak ada masalah untuk sosialisasi di situ pastinya. Banyak juga rekan-rekan kita yang berkarir di situ sebagai pengajar, profesor. Jadi juga kalian bisa mendapatkan advantage lah kalau misalnya kalian bisa berkomunikasi dengan mereka. Itu sih kalau menurut aku. So, menurut aku definitely ini adalah salah satu beasiswa yang patut dicoba. Tidak terlalu jauh dari negara kita, beasiswa yang berkualitas. Meskipun kalian harus pulang kayak gitu. Pendaftarannya juga nggak terlalu ribet kan, semuanya ada secara online Oasis ini. Jadi kalian coba aja daftar. Kalau misalnya ada yang mau kalian periksakan, kalian ragu, kalian mau tanyakan, boleh tulis kolom komentar di bawah. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih dalam, bisa juga email aku juga ada di deskripsi di bawah. So, semoga video ini membantu. Thank you for watching and see you on next video.